Kakek, nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Ayo, jangan kurang ajar. Kakek gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini, badanku juga sudah nggak sakit. Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Pak Tua, cepat jalan. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Mas kawin. Perhatikan baik-baik. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Aduh, aku sudah cari dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan? Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Tuan Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi. Kakekku butuh udara. Permisi, kakekku butuh udara. Nona, pelan-pelan. Aturan kuil Bayuni ketat. Nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu Tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Apa kabar, Evan? Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian nggak mempan buatku. Aku nggak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking, kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku nggak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik, aku nggak mau main. Ayolah, Van. Hah? Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo main. Ayo. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Maaf ya, ibu-ibu guru, aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Hah? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Feni,
Bukankah ini benda terpentingmu? Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Hah? Ini cincin Nagaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi biduk untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarva, bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana. Jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya, sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain, cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja. Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke. Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stocking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran nggak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba, kita harus pergi. Ibu guru! Ya ampun. Kuil Bayuni meledak. Gimana ini? Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran bakal jadi pria kasar begini. Serius? Hancur? Tamat sudah, tamat. Aku habiskan 60 miliar buat beli info soal kuil Bayuni dan semua telah lenyap begitu saja. Tamat sudah. Ini Nona, orang-orang sudah bubar. Apa kita juga... nggak bisa. Kakek sudah nggak bisa menunggu. Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu guru! Ibu guru! Ibu guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu guru! Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab Suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup. Aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup.
pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Cih, ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin Pavilion Serata, Clara Santi. Dia kakak seniormu. Oh, ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi ibu guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu. Mentimun seberharga ini lebih baik ku simpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah, istriku ini cantik nggak? Kalau cantik, akan ku nikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum, cantik begini. Sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu nggak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Takdir, ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nak, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak, Oh, tangannya lembut banget. kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya, aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kamu nggak apa-apa. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei. Belum mati. Masih hidup. Ayo. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu nggak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan.
Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Ah, Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Hah? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Tunangan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leo Lirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak. Aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini, masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Oh, ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya, Nah. Dadah. Cabul. ayo. Jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Oh, Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu? Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. Benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. hidup bersama-sama. Bersulang! Bersulang. Pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah?
Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, gak tahu malu. Kamu Tara. Halo. Aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah, hah? Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Hah? Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang sepeser pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah, tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku. Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ha? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, ha? Aku mengobati keluarga Wangsa saja dibayar 2 miliar, menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang sepeser pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis! Berhenti so bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, ha? Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah, awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu gurumu. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi. Pengawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang. Bocah dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang, bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, ha? Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Kamu... Gak perlu. Leo, kamu marah ya?
Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup menarik. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan, ha? Rebut tunangan orang. Aku saja malu melihatmu. Kurang ajar! Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis, berani bicara sembarangan di sini. Kamu... Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia di hadapanku Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu, anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kg emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun, anggap saja mas kawinku. Hah? 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon satu teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu gak punya 200.000. Benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi, karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh, tapi dia murid tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik. Inilah mas kawin yang tadi ku maksud. Ini, bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu gayanya. Benar saja, orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu, kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar nggak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi.
bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembualmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan satu mentimun, kamu mau saingan sama aku? Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawinmu. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Hah. Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang, langit juga nggak akan runtuh. Benar. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun busuk begitu bisa mengancam nyawaku? Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pilihan untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus? Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah? Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini bukan dengan mengemis simpati, apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul. Sosis panggang api abadi, 1 tusuk harganya 1 batu roh. Kenapa gajiku dipotong? Aku nggak bolos kerja kok. Kawan, ini asuransi kecelakaan alam abadi. Mau Pernah nggak? beli. Bos, Anda suruh saya lembur, saya nggak pulang selama setengah bulan. Kenapa malah dianggap bolos? Nggak ada catatan pada binatang absensi yang di depan pintu. Kau? Kerja saja kalau kau mau. Kalau nggak mau pergi saja. Kalau mau berhenti, ada dewa lain yang mau kerja. Sayang. Sayang, pasti lelah kan? Ayo makan pil tonik ini. Kita pulang untuk kultivasi ganda yuk. Sayang, peluk erat ya. Kubawa pulang dengan pedang. Sudah jadi dewa, tapi masih panggil sayang. Siapa yang peduli sih? Karena sudah dapat gaji, lebih baik aku foya-foya dulu. Pesan kendaraan deh. Woi, woi! Woi, woi!
datang, Dewa ini sekarat. Kura-kura abadi 300. Saat jalan, jangan main ponsel dewa. Tuan Tio, kenapa kau tega meninggalkan saya? Tuan Tio. Benar-benar gak bernafas. Tio, supaya bisa malas-malasan, kau malah pura-pura mati. Cepat bangun, bangun. Beraninya kau pukuli Tuan Tio. Cepat pergi. Mati saja kau. Tuan, dia cuma tukang judi yang dinikahkan ke keluarga Narika. Mertuanya pun masih koma. Tuan apaan? Memangnya dia pantas? Untung sudah beli asuransi kecelakaan alam abadi. Kultivasiku selama 3000 tahun masih tetap aman. Kau ngomong apa sih? Tuan Tio, bagus sekali Tio. Aku tahu kau pasti pura-pura. Aku mau potong gaji kau. Di alam abadi kau potong gajiku, aku masih bisa tahan. Di alam fana pun masih mau potong gajiku. Kau kira aku cuma dewa abal-abal? Ibu, ada setan, ada setan. Ibu. Ini, Sayang! Itu Pribulan mau jemput aku ke alam abadi ya? Sayang, kau baik-baik saja. Cepat kita cek di rumah sakit dulu. Sayang. Gawat, Tuan Tio paling benci dipanggil sayang oleh Nyonya Elda. Maaf, Tio. Aku lupa. Tuan Tio. Nyonya Elda cuma lagi panik. Jangan marah ya. Besan, hari ini Tio dinikahkan ke keluarga kalian. Kalau berani menolak, mungkin penyakit suamimu nggak bakal ada yang bisa menyembuhkannya di Provinsi Markah. Sayang, minum air madunya biar nggak mabuk. Semua ini gara-gara kalian. Makanya aku diusir dari keluarga Rakas. Mulai hari ini, jangan panggil aku sayang. Elda, ibu tahu kau pernah menyukainya. Tapi ibu tirinya sudah merusak hidup Tio supaya anak kandungnya bisa naik status. Sepertinya. Ibu, sebenarnya Tio bukan orang jahat kok. Aku mau beri dia sedikit waktu lagi. Dulu aku kejar keabadian dan kesepian selama ribuan tahun. Sekarang sudah reinkarnasi ke tubuh orang ini dan punya keluarga yang begitu peduli padaku. Gimana kalau aku sekalian bawa mereka masuk ke perjalanan kultivasi juga? Maaf, aku gak bakal panggil kau sayang lagi. Panggil aku sayang. Panggil aku sayang. Apa? Setelah Tuan Tio kecelakaan, pikirannya malah jadi normal. Cepat, panggil aku sayang. Walau aku nggak tahu apa ini cara barunya untuk mempermalukanku supaya dia nggak marah. Sayang. Hah? Sayang. Puas. Sayang, itu sepedanya rusak. Hari ini aku cuma bisa mendorongmu sampai pulang. Kau dorong aku? Nggak boleh, nggak boleh. Mana mungkin biarkan istri yang antar suaminya pulang. Ini masih baik-baik saja kan? Hah? Padahal barusan aku lihat. Kau mau ngapain? Memangnya mau ngapain lagi? Bawa kau pulang dong.
Peluk yang erat. Ya ampun. Bukannya dulu Tuan Tio selalu bilang dirinya capek kerja dan suruh Nyonya Elda antar dia dengan sepeda sampai ke rumah. Hah? Tuan Tio, tunggu aku! Tuan Tio! Aduh, Tio sudah pulang ya? Sini. Sini. Aduh, Tio, masakan ini gak sesuai seleramu. Abalon dan udangnya masih ada yang baru. Ibu ganti masakannya dan masak lagi untukmu ya. Abalon? Udang besar? Dengan kondisi keluarga kayak begini, masih makan semewah itu. Nggak perlu repot. Ini ada nasi kotak kok. Tio, Elda sudah masak sup ini untukmu semalaman. Kedepannya, jangan galak pada Elda ya. Mertua masak, istri buatkan sup. Dewa pun nggak dapatkan hidup seenak ini. Apa kau merasa masakan ini kurang menggugah selera? Aduh, lebih baik ibu masak lagi untukmu ya. Nggak perlu repot-repot, makan bersama saja. Ayo. Ibu, ayo makan bersama. Kau panggil aku apa? Kau panggil aku apa? Ibu. Aduh, Tio, makan yang banyak ya. Bukannya Tio cuma mau mengakui ibu tirinya itu. Tuan Tio, ini pertama kalinya kau panggil Nyonya Rati sebagai ibu. Padahal dia mertua yang baik. Bocah sialan ini malah nggak mau memanggilnya ibu. Ibu, kalau memang ibu suka dengar, mulai sekarang bakal kupanggil. Ayo, cepat makan. Tuan Tio, saya nggak suka makan udang. Lebih baik untukmu saja. Makan saja. Oh. Sayang, kalau kau butuh uang, langsung bilang padaku saja. Ini semua tabungan keluarga. Pakai saja sesukamu. Aku nggak bakal ikut campur. Aku nggak bilang mau uang. Ini buat biaya pengobatan ayah. Setelah aku gajian, aku bakal kasih lagi gimana? Aku benar-benar nggak minta uang. Aduh. Mulai sekarang, uang di rumah ini kau yang pegang saja. Selain itu, nggak perlu beli bahan makanan semahal ini dulu. Sayang, ibu, aku tahu sebelumnya aku sudah lakukan banyak hal yang menyakitkan kalian. Tapi tenang saja, mulai sekarang aku pasti bakal bawa Elda dan seluruh keluarga kita untuk hidup yang lebih baik. Kenapa rasanya dia seperti orang yang beda? Tio, ibu datang menjengukmu. Ibu. Kenapa bocah ini masih hidup? Kayaknya harus cari cara lagi untuk menghabisinya. Besan, kau datang ya? Itu, tolong jangan bawa Tio berjudi lagi. Aduh, Tio, kenapa kau makin kurus? Aku jadi khawatir loh. Jadi ini ibu tiri yang merusak hidup pemilik tubuh asli ini. Oh iya, ibu bawakan hadiah untukmu loh. Ini adalah kartu anggota beberapa kasino di kota ini. Dapatnya pakai koneksi loh. Mana ada orang yang kasih benda kayak begini? Ternyata dia masih belum berubah. Begitu dengar soal judi, matanya langsung berbinar. Tio, jangan judi lagi. Kau sudah kalah puluhan miliar loh. Loh? Besan, kau nggak mengerti. Uang dari kekalahan itu cuma ditabung di kasino. Kalau nggak berjudi lagi, itu baru benar-benar kalah.
Pantas saja dulu kau bawa anakmu untuk les, malah bawa aku untuk main kartu, malah bilang untuk ajari aku matematika. Aduh, aku cuma merasa kau berbakat kok. Kalau nggak ada urusan, kau pergi dulu deh. Jangan ganggu keluarga kami makan. Rusli, antar tamunya pergi. Ada apa dengannya? Kok sampai nggak tertarik dengan judi? Aku ingat, setiap dia pura-pura baik, dia pasti mau minta uang keluarganya. Jangan lupa, pakai kartu anggota itu. Aku pergi dulu. Gak perlu. Tuan Tio gak bakal berjudi lagi. Tuh, bawa pergi saja. Jangan dong. Beberapa kasino baru ini harus verifikasi aset dulu baru bisa masuk. Tentu saja aku harus judi. Tuan Tio, kau bilang mau bawa keluarga Nyonya Elda untuk hidup enak kan? Iya, makanya harus taruhan yang besar supaya bisa balikan keadaan. Berani sekali. Inilah tuan muda dari keluarga Rakas. Aduh, aku sudah cari kemana-mana, tapi masih kurang beberapa puluh juta. Aduh, sudahlah, nggak usah judi lagi. Jangan. Ini kesempatan terakhirmu untuk membalikan keadaan. Sini. Ibu berikan saja. Bagus sekali. Kalau aku pinjam beberapa puluh juta lagi, kali ini aku pasti bakal sukses. Kalau kau nggak temukan tempat pinjam, ibu punya jalan lain kok. Aku pergi dulu ya. Ambillah. Orang itu gampang sekali dibohongi. Sayang, aku sudah nggak bisa pinjamkan uang untukmu dari bank. Jangan judi lagi dong, oke? Siapa bilang aku mau berjudi? Kalau aku nggak bilang begitu, memangnya dia bakal berikan ruang ini. Ambil saja. Lebih baik kau saja yang pegang uang ini. Laki-laki mana boleh nggak punya uang saat di luar. Cepat, waktunya ganti obat ayahmu. Ini... Tio, kau juga bisa cek nadi. Bukannya ini cuma penyumbatan di seluruh meridian tubuh. Aku kira penyakitnya parah banget. Tio, kamu ngapain? Ibu, penyakit ayah sudah kuobati. Mulai sekarang, nggak perlu pakai alat seperti ini lagi. Sudah disembuhkan? Tio, jangan bercanda tentang hal ini. Penyakit ayahmu sudah habiskan puluhan miliar. Ada banyak ahli yang nggak berdaya juga. Lagi pula, kau nggak mengerti ilmu medis. Siapa tahu Tuan Tio diam-diam belajar. Dari yang ku tahu tentang Tuan Tio, dia tahu beberapa kata yang ditulis di buku medis. Tunggu, Rusli. Ayah, kau sudah sadar ya? Hah? Sayang. Tio, kau benar-benar sudah sembuhkan penyakit suamiku. Elda, aku... Ayah? Hah? Ayah? Kenapa ayahku pingsan lagi? Saluran meridian ayahmu sudah terbuka, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Nanti aku racik obat dan berikan padanya. Aku jamin dia bakal langsung seger. Buset, Tuan Tio, kau beneran diam-diam belajar medis ya? Diam. Tio, kalau kau bisa obati ayahku, aku bakal... Kenapa? Mau serahkan dirimu padaku? Tapi sekarang kau sudah jadi istriku. Aku harus beli obat dulu, sekalian untuk diriku sendiri, dan bikin pil Suma. Apalagi tubuh ini sudah rusak parah. Setelah aku pulih dengan pil itu, aku bisa mulai ajak mereka kultivasi. Ayo, kita ambil obat untuk ayahmu. Epimedium, kuda laut, rumput pemulihan. Ini untuk pria berusia 50 tahunan loh. Maaf, aku salah ambil. Ini. Istrimu cantik sekali. Obatnya pun nggak ada masalah. Hei, ambil saja obatnya. Jangan campuri urusan Tuan Tio. Mereka suami istri, kenapa nggak boleh dibicarakan? Windu, ambilkan obat. Tuan Tio, duduk di sini saja. Oke, sayang, ayo duduk. Sayang, kau membohongiku ya?
Sebenarnya kau mau cari alasan untuk beli obat yang seperti itu kan? Obat seperti itu apanya? Pak, obatnya sudah jadi. Master Louis, kok Anda sempat mampir ke toko kami? Siapa orang itu? Dia. Namanya Louis Adika. Di dunia medis nasional, dia ada di peringkat ketiga. Aduh, beberapa hari ini ada seminar di kota Orko. Aku diundang jadi pembicara. Aku mau sekalian ketemu gurumu. Silakan masuk. Siapa yang tulis resep ini? Resep ini dibawa oleh pria ini. Apa ada masalah? Permisi, resep ini ditulis oleh guru dari mana? Guru? Resep ini saya tulis sendiri. Enak, cepat jujur. Pasti Master Louis merasa resepmu itu bermasalah. Gak mungkin. Tuan Tio sudah berhasil obati penyakit ayahnya. Mana mungkin resep itu bisa bermasalah? Bagus, bagus. Memang anak muda yang berbakat. Bahan dari resep ini sangat efektif. Langsung serang inti penyakit. Bahan pendukungnya membantu komposisinya tepat. Saling melengkapi. Ini resep yang luar biasa. Dia benar-benar mengerti medis. Apa selama ini dia cuma pura-pura? Barang seperti ini cuma gratisan saat di alam abadi. Kenapa sampai dipuji seperti itu? Apa resep obat ini boleh kau jual padaku? Master Louis pun mau beli resep ini. Hei, aduh. Tenang saja, harganya pasti adil kok. Jangan bicarakan soal uang dong. Kalau Anda suka, ambil aja. Nah, mana boleh begitu. Nggak boleh merendahkan resep ini. Begini deh. Aku bayar 4 miliar untuk beli resep ini. 4 miliar? Saya cuma orang biasa kok. Ya sudah, berarti kita sepakat ya. Uang di dunia fana ternyata bisa didapat semudah itu. Bukannya sudah kubilang mulai sekarang kau yang pegang uangnya. Aku masih ada resep lagi, coba tentukan nilainya. Resep sampah pun bisa semahal itu, berarti resep pil Suma bisa dijual lebih mahal dong. Ini untuk manusia. Ada banyak sekali obat penguat vitalitas yang dicampur asal. Setiap dosisnya sangat mematikan. Gajah pun nggak sanggup konsumsi ini. Orang yang menulis resep ini benar-benar bodoh. Kau? Tuan Tio, gimana kalau aku bantu kau tes racun dari resep ini dulu? Diam saja deh. Memangnya kau ngerti apa? Jenggot panjang, wawasan sempit. Ayo pergi. Tuan Tio. Tuan Tio, tunggu aku. Kenapa malah emosi? Aduh. Tunggu dulu. Resep ini kelihatannya asal dicampur. Tapi racunnya saling menyeimbangkan. Bahkan bisa mencapai keseimbangan yang sempurna. Resep ini benar-benar luar biasa. Cepat, cek CCTV. Aku harus menemukannya. Baik. Master Louis. Akhirnya selesai. Itu, loh, Tuan Tio, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Akhirnya selesai. Sekarang tubuh ini sudah pulih dengan baik. Hari ini, aku bisa bawa mereka semua untuk mulai kultivasi. Tuan Tio. Berikan ini ke ayah.
Tuan Tio, obatnya sudah kau minum. Kau nggak apa-apa kan? Aku sehat kok. Ayah, akhirnya kau bangun. Sayang. Elda. Ya. Rati. Iya. Aku... Bangunlah. Loh, aku sudah sembuh. Ayah. Ayah. Sudahlah. Aduh. Aduh. Ini hari yang baik. Kenapa harus nangis? Kalian pasti lelah sekali ya. Oh iya, sayang. Penyakitmu ini disembuhkan oleh menantu kita. Kau harus berterima kasih padanya, oke? Menantu? Elda, kau sudah menikah? Iya, menantu. Cepat tunjukkan menantuku. Itu. Ayah. Kenapa malah kau? Aku. Ayah, kau ngapain sih? Jangan panggil aku ayah. Ku hajar kau bocah sialan. Aku. Ayah. Sayang. Ayah. Ayah. Bagus, bagus. Padahal aku dan ayahmu sahabat. Dia sudah meninggal. Malah tinggalkan bocah sepertimu untuk menyusahkan anakku. Lihat apaan? Nah, hari ini kau harus... Enggak. Cerai dengannya. Sekarang juga. Aduh, cerai apaan? Menantu kita baru saja menyembuhkanmu. Itu cara kau balas budi ya? Aku memang harus berterima kasih karena dia menyembuhkanku. Aku nggak bakal lupakan jasanya. Tapi aku nggak bisa diam begitu saja. Dan biarkan anakku sendiri masuk ke jurang. Ayah, tenang dulu. Tio sudah berbeda dari dulu. Nggak cuma sembuhkan penyakit ayah, dia juga... Apanya yang berbeda? Selain berfoya-foya dan judi, memangnya dia bisa apa? Coba jawab. Sekarang kau pasti nggak punya pekerjaan, kan? Aku nggak tuntut kau punya pekerjaan. Aku cuma mau tahu, apa rencanamu ke depannya? Masa kau mau hidupmu ditanggung anakku terus? Siapa bilang aku nggak punya rencana? Benar. Menantu kita sudah bilang. Dia mau bawa kita semua untuk hidup enak. Memangnya dia punya rencana apa? Coba ceritakan. Aku mau bawa keluarga kita untuk kultivasi. Hah? Kalian dengar nggak? Kultivasi. Menurutku, otakmu harus diobati. Inilah menantu baik pilihanmu. Benar. Dia pilihanku. Tio, ibu percaya denganmu. Bawa ibu untuk kultivasi sekarang. Benarkah? Baguslah. Sayang, Elda, lihat. Ada apa denganku? Bu Melisa, apa maksudnya ini? Gak seru. Bu Melisa, soal pesananku yang 60 miliar itu. Jujur saja, pesanan itu sudah lama diberikan ke orang lain. Grup Suwandi gak ada kesempatan lagi. Bu Melisa, Grup Suwandi memang bukan perusahaan top. Aku belum selesai bicara. Kenapa kamu buru-buru sekali?
Grup Suwandi gak ada kesempatan. Tapi bukan berarti kamu gak ada kesempatan. Engkau... Asal kamu mau menemaniku satu malam ini, pesanan ini langsung aku kasih ke kamu. Gimana? Bu Melisa, kamu jangan bercanda seperti ini. Aku sudah menikah. Selamat, kamu lolos. Tes? Sally, masuklah. Bu Melisa, apa maksud ucapanmu? Sudah waktunya juga. Kamu akan segera tahu. Aku tahu. Kamu siapa? Aku Sally Gunawan, pewaris grup Gunawan di Kota Jarya. Sekaligus tunanganmu. Tunanganku? Ini... Nona Sally, kayaknya kamu salah orang. Aku tahu kamu sudah menikah. Orang yang aku cari itu memang kamu, Marco Chandra. Foto aku waktu kecil. Ini perjanjian pernikahan kita. Lanjut lihat, masih ada lagi? Ayahmu Ongki Chandra meninggalkan semua warisan ini untukmu. Bisnis grup angkasa sudah tersebar ke seluruh dunia. Menurut data yang belum lengkap, aset grup angkasa sudah mencapai sekitar 1,9 kuadriliun. Sekarang, seluruh grup angkasa jadi milikmu. Termasuk aku. Aku juga milikmu. Ini mana mungkin? Halo? Marco, aku nggak peduli kamu di mana sekarang. Aku kasih kamu waktu 5 menit. Segera pulang. Kalau nggak pulang, kamu jangan pulang lagi. Marco, kamu masih punya waktu 24 jam buat berpikir. Begitu waktunya habis, semua aset akan otomatis pindah ke namamu. Selain itu, pesanan grup Suwandi ini aku bakal minta Melisa antar langsung. Anggap saja sebagai kompensasi kecil untuk grup Suwandi. Melisa, kita pergi. Ayah, Ibu, lihat ini sebentar. Wah. Wah. Wanda. Marco, kamu kemana saja? Nggak tahu ya kalau hari ini Kak Fardi datang buat makan malam. Kamu sengaja bikin sekeluarga nungguin kamu ya? Memang kamu menantu terbaikku. Kontrak 60 miliar sama grup Suryana ini, semua berkat kamu. Betul. Kalau bukan karena Fandi, keluarga Suwandi nggak akan bisa kerjasama dengan grup Suryana. Ayah, Ibu, ini memang sudah tugasku. Lagi pula, ini baru surat perjanjian awal. Kontrak resminya masih dalam perjalanan ke sini. Grup Suryana sudah kirim orang buat tanda tangan kontrak. Selain itu, mereka mau nambah dari 60 miliar menjadi 100 miliar. Apa? 100 miliar? Wah. Kenapa masih bengong? Cepat masak sana. Pembantu kemana? Hari ini akhir pekan. Pembantu nggak butuh libur. Sudah cukup. Sudah mau jam makan siang. Kamu cepat masak.
Wanda, ada hal yang aku mau. Marco, kamu gak ada habisnya ya? Aku benar-benar capek sama kamu. Asal ayah ibu dan Wanda senang, apapun yang kulakukan memang semestinya. Marco, penyerahan warisan ini masih tersisa 24 jam. Ada hal yang harus kuberitahu. Menurut hukum, selama kamu dan Wanda masih terikat pernikahan, kalau kamu mewarisi aset sebesar ini, aset ini akan dianggap sebagai harta bersama suami istri. Harta bersama? Betul. Kalau kamu warisi sekarang, Wanda dan keluarganya punya hak ikut ambil bagian. Aku sudah selidiki keluarga Suwandi. Selama kamu jadi menantu di sana, hidupmu nggak enak. Jadi, aku harap kamu bisa cepat cerai. Aku juga akan segera atur pernikahan kita. Ayah, Ibu, makanannya sudah siap. Masakan adik ipar beneran makin jago? Cepat duduk. Duduk apaan? Mana ada tempat buat dia? Ayo anakku, duduk sini. Keluarga Suwandi nggak nampung orang nganggur. Kalau mau makan di sini, harus lihat dulu dia pantas atau enggak. Ayah, ibu, omongan kalian sudah keterlaluan. Masa Marco bukan bagian dari keluarga kita? Kak, jangan ikut campur. Marco, hari ini Kak Fardi berhasil dapatin pesanan grup Suryana. Kami sekeluarga mau merayakannya. Kamu gak perlu ikutan. Anjing saja bisa duduk makan di sini. Aku nggak bisa ya? Jangan bikin keributan. Anjing ini sudah dipelihara belasan tahun. Kamu kan tahu itu. Menurut aku sih orang itu harus tahu diri. Kalau nggak punya kemampuan ya cuma pantas makan di pojok. Jaga bicaramu. Sini Marco, makan dulu. Marco, kamu juga capek seharian. Makanlah walau sedikit. Makasih Kak Yuna. Siapa yang izinin kamu makan daging? Anakku saja belum kenyang. Sini, ini buat kamu. Ayo, kita bersulang buat Kak Fardi. Benar, ayo. Kali ini semuanya berkat menantu terbaikku. Fardi, mulai sekarang keluarga Suwandi bakal bergantung sama kamu. Ayah, ibu, kalian terlalu berlebihan. Ini memang sudah tugasku. Ayo, bersulang. Bersulang. Keluarga ini kayaknya dari dulu nggak pernah ada tempat buat aku. Halo Sally. Aku sudah sampai di rumah keluarga Suwandi. Tenang saja, pesanan itu pasti aku antar. Duduk, duduk. Makan apaan? Kerjaannya cuma tahu makan. Gak lihat gelas kakak iparmu sudah kosong. Cepat tuangin anggur buat dia. Kamu tuli ya? Suruh kamu tuangin anggur, gak dengar ya? Marco, ibu lagi bicara sama kamu. Kamu juga mau aku tuangin anggur buat dia? Begitu ya? Cuma tuang segelas anggur saja. Kak Fardi berjasa di keluarga Suwandi. Hari ini berhasil dapatin pesanan 100 miliar dari grup Suryana. Tuangin anggur saja, kenapa memangnya? Pesanan dari grup Suryana. Gak ada hubungannya sama dia. Yo, kayaknya adik ipar punya masalah sama aku. Wajar sih. Kita sama-sama menantu keluarga Suwandi. Aku ngurus grup Suwandi sampai tertata rapi. Tapi ada saja orang yang cuma gaji 6 juta sebulan kerja serabutan. Fardi benar.
Marco, kamu itu apa sih? Beraninya bandingin diri sama Fardi. Kalau pesanan grup Suryana itu bukan Fardi yang dapetin, masa kamu yang dapetin? Alasan Bu Melisa kasih pesanan itu ke grup Suwandi sepenuhnya karena aku. Marco, cukup. Grup Suwandi bisa sampai sekarang itu berkat usaha Kak Fardi. Ada hubungan apa sama kamu? Oke. Aku tuangin anggur buat dia. Hei Marco, kamu masuk ke keluarga Suwandi 3 tahun, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Sebagai laki-laki, kamu bahkan nggak bisa nafkahin diri sendiri. Gimana mau tanggung seluruh keluarga? Fardi benar. Masih ngomongin mau punya anak. Dengan kelakuan dia begini, Ibu, itu nggak benar. Menurutku, lebih baik adik iparku ini coba di luar sana. Selagi Wanda masih muda, bisa punya lebih banyak anak. Siapa tahu, aku sebagai kakak ipar bisa bantu juga. Fardi, jangan keterlaluan. Kenapa? Mau pukul aku? Marco, kamu ngapain sih? Kak Fardi cuma bercanda, perlu segitunya. Bercanda? Itu lucu menurut kamu? Kamu... Sebenarnya Marco, kamu nggak pantas tuangin aku anggur. Jadi segelas anggur ini, kamu saja yang minum. Apa yang kalian lakukan? Bu Melisa? Hah? Bu Melisa, kenapa Anda datang sendiri? Ayo, silakan duduk. Anda Bu Melisa ya? Masih muda sudah hebat. benar sekali. Marco? Bu Melisa, Anda kenal Marco? Kamu Wanda? Iya, Bu Melisa, Anda. Kayaknya keluarga Suwandi masih belum tahu identitas asli Marco. Anda datang untuk tanda tangan kontrak, kan? Benar. Kontrak ini sudah aku tanda tangani. Sisa tanda tangan pihak kalian. Terima kasih, Bu Melisa. Gak usah berterima kasih. Yang seharusnya kalian terima kasih itu bukan aku. Yang barusan keluar itu suami kamu, kan? Bu Melisa, maaf, bikin kamu lihat hal yang memalukan. Dia memang orangnya begitu. Kemampuannya kecil, tapi emosinya besar. Kalau sudah tenang, dia bakal pulang sendiri. Pulang? Mungkin saja. Karena kontrak sudah aku berikan, aku nggak akan lama di sini. Fardi, cepat antar. Bu Melisa, hati-hati di jalan. Tiga tahun kerja keras diam-diam. Yang didapat malah tatapan sinis orang lain. Marco. Di dunia ini kamu cuma jadi bahan tertawaan. Marco, Nona Sally, naik mobil. Aku bilang naik mobil. Nona Sally, kita mau kemana? Ke hotel. Hah? Turun. Kenapa bengong? Nona Sally, kita ngelakuin ini kayaknya nggak baik deh. Bawel. Selamat datang, Ketua Direksi. Nona Sally, ini kan hotel terbesar di kota Surabi. Ternyata kamu ketua direksi hotel ini. Itu beneran? Aku? Justru kamu ketua direksi hotel ini. Hotel Jagat ini anak perusahaan dari grup angkasa. Sekarang kamu pewaris sah grup angkasa. Jadi hotel ini jelas milikmu. Milik aku? Kak Fardi, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Besok kan pesta ulang tahun ayah.
Aku mau adain pestanya di sini. Makanya aku ajak kamu lihat-lihat dulu tempatnya. Kak Fardi, kamu memang paling perhatian. Nggak kayak Marco itu. Kemampuannya kecil, emosinya besar. Sekarang malah berani ngangkat telepon aku. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Ayo, kita masuk lihat-lihat. Nona Sally, kamu mau ngapain? Kenapa bengong? Cepat buka baju. Buka. Nona Sally, kamu salah paham ya? Aku akui, kamu sangat cantik dan hebat juga. Tapi aku beneran bukan tipe pria kayak gitu. Lagian aku sudah... Aku bilang buka, kamu buka saja. Jangan banyak omong. Bukan, aku... kamu mau... Kamu... Pakai ini, coba. Ini... Bukan, aku... Kamu pikir apa? Kamu pikir aku manggil kamu malam-malam begini mau ngapa-ngapain sama kamu? Setelan ini dibuat oleh 10 desainer top dunia yang merancangnya bersama. Edisi terbatas. Nilainya ratusan miliar. Besok setelah jam 12 siang, kamu akan jadi satu-satunya pemegang kuasa grup angkasa. Kenapa? Masa kamu mau pakai pakaian lusuh itu untuk menerima warisan perusahaan nomor 1 dunia? Oke, kalau begitu aku ganti sekarang. Besok ulang tahun ayah. Tempatnya di Hotel Jagat. Pakai baju yang layak. Terus bawa beberapa hadiah. Jangan bikin aku malu lagi. Hotel Jagat? Nona Sally, setelan ini cocok sama aku kan? Lumayan. Itu, ayo jalan. Bu Sally, kamu bilang hotel ini sekarang sudah jadi punyaku. Itu beneran? Tentu. Kalau begitu, besok aku mau reservasi semua. Bisa nggak? Hotel ini punyamu. Kamu bebas mau ngapain. Kabari semua besok Hotel Jagat tutup. Semua reservasi dibatalkan. Baik. Oh ya, Nona Sally. Besok tamunya ada keluarga Wiraja dari kota Danka, keluarga Sukmo dari kota Pokam, ada juga keluarga Suwandi dari kota Surabi. Kamu yakin... Tunggu. Keluarga Suwandi? Ya, barusan ada 2 orang reservasi aula untuk besok. Mereka ada di hotel. Hotel Jagat ini hotel paling mewah di seluruh kota Surabi. Kak Fardi, maaf sudah repotin. Asal ayah senang, semua ini nggak seberapa. Ayo. Kak Fardi, aku beneran nggak bisa minum lagi. Kalau aku minum lagi, aku... Ada aku di sini. Kamu takut apa? Ayo kita minum lagi. Wanda, gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Ayo, kita istirahat sebentar. Sini. Wanda,
Kamu cantik banget. Fardi, kamu mau ngapain? Marco, beraninya kamu mukul aku. Aku habisi kamu. Marco, kenapa kamu ada di sini? Kak Fardi, Jangan pedulin bajingan ini. minggir. Kak Fardi, kamu gak apa-apa kan? Marco, kamu gila ya? Aku gila. Kenapa kamu gak tanya? Dia mau ngapain? Dia mau ngapain pun, kamu gak boleh asal mukul orang. Kalau aku gak mukul dia, kamu sudah dilecehin sama dia. Diam. Sekarang juga, kamu minta maaf ke Kak Fardi. Aku minta maaf ke dia. Iya, minta maaf. Wanda, kamu sebenarnya anggap aku suami kamu atau bukan? Marco, jangan bikin ribut. Wanda mabuk, aku baik hati jagain dia. Siapa sangka, ternyata kamu ngikutin kita dari tadi. Kamu masuk seenaknya, itu saja sudah keterlaluan. Sekarang malah mukul aku. Marco, beraninya kamu ngikutin aku. Aku ngikutin kamu. Kamu bicara apa sih? Aku tahu Kak Fardi orang baik. Nggak seperti kamu. Selain ngikutin aku, kamu ke hotel sama wanita murahan. Apa maksudmu? Marco, istrimu bilang aku wanita murahan. Kamu nggak mau jelasin? Kamu bilang aku ke hotel dengan wanita lain. Kamu sendiri? Kamu malam-malam bersamanya. Baju berantakan. Kalian ngapain? Marco, jangan asal bicara. Aku ini kakak ipar Wanda. Aku bisa apain dia? Justru kamu. Pantas aja belakangan ini kamu sering pulang larut. Ternyata kamu punya wanita simpanan. Marco, kamu harus kasih aku penjelasan. Marco, kamu harus kasih aku penjelasan. Penjelasan? Nggak ada yang perlu dijelasin. Karena di matamu, kakak iparmu ini begitu baik. Aku rasa kamu sudah nggak butuh aku lagi. Nona Sally, kita pergi. Wanita murahan. Apa maksud ucapan? Sudahlah Wanda. Kenapa? Marah? Enggak, aku sudah biasa. Ini buat kamu. Si Fardi itu diam-diam mindahin aset keluarga Suwandi. Di dalamnya ada bukti yang cukup kuat bikin reputasinya hancur. Kenapa kamu? Jangan lupa, aku ini tunangan kamu. Sebelum ke kota Surabi, aku sudah selidiki semua orang di keluarga Suwandi sampai leluhurnya. Fardi bukanlah siapa-siapa. Kamu ngelakuin ini? Jangan salah paham. Pendirianku nggak berubah. Kamu mau warisan atau enggak, mau ninggalin keluarga Suwandi atau enggak, itu keputusanmu sendiri. Oh ya, untuk pesta besok, aku sudah bantu siapin hadiahnya. Tenang saja, pasti nggak bikin malu. Marco, waktumu sudah nggak banyak. Paman, keluarga kalian benar-benar dapat menantu yang hebat. Ini kan Hotel Jagat, hotel terbesar di kota Surabi. Benar, Kak Fardi memang hebat. Paman dan Bibi tinggal menikmati hidup. Marco, kamu semalam kemana? Aku kemana? Apa hubungannya sama kamu? Kenapa nggak ada hubungannya? Aku ini istrimu. Sekarang kamu baru tahu aku suami kamu. Maksudmu apa? Nggak ada. Hari ini aku cuma datang buat rayain ulang tahun. Rayain pesta ulang tahun. Menurutku, kamu cuma numpang makan saja. Marco, hari ini ulang tahun ayah. Kamu malah datang tanpa bawa hadiah. Apa nggak malu? Siapa bilang aku nggak bawa hadiah?
Ya ampun. Aku nggak salah lihat kan? Porselen abad ke-13. Arak itu kok mirip arak kekaisaran ya? Itu kan teh kemakmuran. Teh bulat berusia 100 tahun. Satu keping sudah puluhan miliar. Di sini ada satu kotak. Marco, kamu beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Ini semua hadiah yang kamu siapkan. Ya, memangnya kenapa? Marco, kamu sudah gila ya? Aku berbaik hati kasih hadiah. Kenapa malah dibilang gila? Berbaik hati kasih hadiah. Lihat sendiri apa yang kamu kasih semua ini. Kamu tahu itu apa? Porselen abad ke-13 nilainya triliunan. Terus yang ini, arak kekaisaran. Satu botol harganya puluhan miliar. Dan cuma ada 10 di dunia. Terus itu, kamu tahu itu apa? Itu teh kemakmuran 100 tahun. Satu keping nilainya puluhan miliar. Ini ada satu kotak penuh. Belum lagi mutiara dan batu akik itu. Kamu tahu, semua ini kalau digabung nilainya berapa? Minimal 20 triliun. Aku juga gak nyangka. Ternyata barang-barang ini begitu mahal. Kamu gak nyangka segitu mahal. Sebelum kamu kasih barang palsu, kamu gak bisa cek dulu. Kamu sengaja bikin aku malu, ya kan? Wanda, sudahlah. Marco pasti nggak sengaja. Marco, cepat minta maaf ke Wanda. Jadi di matamu, apapun yang aku bilang atau lakuin selalu salah. Bahkan hadiah yang aku kasih juga dianggap palsu. Begitu kan? Marco, situasi sudah seperti ini. Kamu jangan pura-pura lagi. Semua orang, coba pikir baik-baik. Gajinya cuma 6 juta sebulan. Apa bisa beli barang-barang seperti ini? Benar. Oh, kamu cuma asal ke pasar loak, beli barang buangan. Lalu sok-sokan jadi bos di sini. Ayah, dia bukan datang buat rayain ulang tahun, tapi buat bikin keributan. Penjaga, usir dia keluar dari sini. Aku mau lihat siapa yang berani. Bu Melisa? Bu Melisa, kenapa Anda bisa datang ke sini? Nona ini wajahnya nggak asing. Kamu siapa? Pak Fardi, kami datang untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga Suwandi. Nggak mengganggu kan? Enggak, sama sekali enggak. Bu Melisa bisa datang, malah membuat tempat ini jadi terasa terhormat. Bu Melisa, Anda bisa datang, itu kehormatan besar bagi saya. Semua ini pasti berkat Fardi. Bu Melisa pasti karena menghargai Fardi, makanya datang. Nggak kayak seseorang. Sama-sama menantu, tapi beda jauh bagi langit dan bumi. Seharusnya dulu, jangan biarin dia nikah sama Wanda. Ibu, sudahlah. Ada banyak kerabat di sini. Lagi pula, selama ini aku sudah terbiasa. Marco, kamu masih mau berlaga? Hari ini Bu Melisa, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu sendiri ngaku, barang-barang buangan ini, sebenarnya kamu dapat dari mana? Barang buangan? Kalau kalian anggap semua ini barang buangan, kalian bisa pilih buat nggak nerima. Cuy, kamu kira ada yang mau? Hah? Semua ini barang palsu. Kamu kira kami nggak ngerti barang? Marco, jangan keterlaluan. Begini saja, barang-barang yang kamu kasih ini aku anggap gak ada. Hari ini ulang tahun ayah. Jadi, kamu minta maaf ke kami di depan semua orang. Masalah ini langsung selesai. Selesai? Fardi, aku tadinya nggak mau ribut. Tapi kamu yang maksa. Semuanya. Selama 3 tahun, aku kerja mati-matian. Aku cuma berharap grup Suwandi bisa berdiri kokoh di kota Surabi. Aku juga berharap grup Suwandi bisa jadi terpandang di kota Surabi. Tapi setiap hal yang aku lakukan, semuanya direbut dia. Dia nggak cuma ambil jasaku, tapi diam-diam memindahkan aset grup Suwandi. Hah? Kamu asal bicara. Mana buktinya? Kalau benar begitu, tunjukin buktinya. Bukti? Bukti yang kamu mau ada di sini. Fardi, kamu selalu bilang, semua yang kamu lakukan itu demi keluarga Suwandi kan? Kalau kamu memang sebaik itu, apa kamu berani tunjukin isi di skala pas ini ke semua orang? Aku... Cukup. Marco, sebenarnya apa mau kamu? Hari ini ulang tahun ayah.
Harusnya bikin keributan. Apapun yang aku bilang atau aku lakukan, di matamu selalu salah. Bukti ada di tanganmu. Tapi kamu gak mau lihat. Lihat? Lihat apa? Lihat kamu membual kebohongan yang rapi ini. Minta maaf. Kamu bilang apa? Aku suruh kamu minta maaf ke Kak Fardi. Benar. Aku tahu betul Fardi orangnya baik. Nggak seperti kamu. 3 tahun ini, kamu sudah korupsi banyak kan? Sally, sudah waktunya. Segera perintahkan kumpulkan seluruh aset global, laksanakan penunjukan pewaris baru. Lokasi akhir pengaliran seluruh aset global berada di kota Surabi. Aku bilang terakhir kali, minta maaf ke Kak Fardi. Aku gak akan minta maaf ke dia. Nggak mau minta maaf ya? Oke. Kalau begitu pernikahan kita selesai sampai di sini. Benar, cerai. Sekarang juga cerai. Tanda tangan ini, cerai tanpa bawa apa-apa. Angkat kaki dari keluarga Suwandi. Wanda, jangan gegabah. Marco dia... Diam. Cerai. Harus cerai. Keluarga Suwandi gak nampung orang gak berguna. Wanda, kamu serius? Kamu kira aku bercanda ya? Marco, aku sudah lama muak. Muak kamu gak punya uang dan kuasa. Muak kamu gak kerja benar. Aku juga muak kamu tiap hari penuh kebohongan. Marco, kita cerai saja. Intinya, karena aku gak punya uang dan kuasa. Jadi gak ada gunanya buat kamu kan? Terserah kamu mau pikir gimana. Tanda tangan saja. Oke, aku mengerti. Berita kilat Kota Surabi. Berikut kami siarkan sebuah kabar penting. Telah dikonfirmasi pewaris tunggal grup angkasa yang telah lama hilang resmi ditetapkan hari ini. Seluruh prosedur pengalihan saham dan aset telah selesai dilaksanakan. Pewaris misterius ini akan langsung menguasai imperium bisnis bernilai kuadriliun. Menurut informasi, saat ini sang pewaris berada di Kota Surabi. Pewaris grup angkasa. Grup angkasa ini adalah perusahaan nomor 1 di dunia. Foto ini, kenapa kelihatan gak asing? Wah, cepat lihat. Uangnya begitu banyak. Banyak banget uangnya. Marco, kamu lihat kan? Cuma orang besar kayak begini yang pantas buat putriku. Ngapain ngomong panjang lebar? Langsung usir keluar saja. Wanda, kamu yakin mau cerai sama aku? Aku yakin. Oke. Semoga kamu gak menyesal. Menyesal? Cuh. Kantongmu kosong. Sepeser pun gak ada. Kenapa putriku bakal menyesal? Menyesal? Aku memang menyesal. Menyesal dulu buta mau nikah sama kamu. Selama ini, aku sangat kecewa sama kamu. Tanda tangan saja. Mulai sekarang, kita gak ada hubungan lagi. Oke. Aku tanda tangan. 3, 2, 1. Transfer diproses. Transfer berhasil. Ini Marco.